dalam surat An-Nisa ayat ke-11, 12 dan 13. Dan dalam ini tidak ada keraguan bagi setiap muslim dalam membagi cara warisan. Sampai dalam masalah hak waris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak ada sabda beliau kecuali cara umum dengan menghitung, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan hak ahli waris sesuai yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Ya. Allah menentukan bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, bagian istri kalau meninggal suami, bagian suami kalau meninggal istri, bagian bapak dan ibu ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan persentase yang jelas. Kalau Kalau kita baca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 11, kata Allah, connectingnya enggak ada. Ada, biasanya ada connectingnya. Ini yang lama, yang baru kecil, yang baru. Allah Azza wa Jalla, tinggal untuk ambil Quran bagi yang enggak hafal. Kalau sudah hafal alhamdulillah. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, 13, 14. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Ya. Allah mensyariatkan. Kalau itu adalah pernyataan dari Allah yang tidak bisa ditakwil dan dipindahkan maknanya, maka seorang hamba yang beriman bahwa Allah adalah Rabbnya, Allah yang menciptakannya, Allah memberikannya rezeki, dan Allah juga yang mengatur cara pembagian rezeki tadi. Termasuk di antara rezeki adalah hak waris. Kata Allah Azza wa Jalla, yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, lihat, Allah mewasiatkan kepada kalian dalam anak-anak kalian, pembagian waris untuk anak-anak kalian. Ya. Kalau Allah yang berwasiat dan Anda berwasiat, Anda katakan kepada anak-anak, kalau bapak meninggal atau bapak wafat, kalian jangan kelahi bagi waris ya. Bagi aja sama rata. Itu wasiat Anda. Lalu kata Allah dalam Al-Quran, Allah telah berwasiat anak-anak kalian, laki-laki semisal bagian 2 anak perempuan. Artinya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2/3, anak perempuan mendapat 1/3. Lalu tadi Anda berwasiat bagi rata, jangan ribut. Ya, wasiat siapa yang diterima? Wasiat Anda sebagai makhluk atau wasiat Allah? Wasiat Allah. Ya, ini wasiat Allah menjelaskan seperti itu.
Kemudian Allah jelaskan lagi, itu kalau ada anak laki, ada anak perempuan. Dalam kasus anak laki-laki tidak ada. Fa in kunna nisaan fawqa itsnatain falahunna thulutsa ma tarak. Bila anak-anak tersebut semuanya perempuan dan jumlahnya 2 atau lebih, maka untuk anak-anak perempuan ini 2/3 dari seluruh harta yang kalian tinggalkan. Jelas? Dia punya anak perempuan 2 orang, anak laki-lakinya tidak ada, atau dulu ada tapi setelah meninggal. Ya, berarti anak perempuan langsung mendapatkan 2/3 dari keseluruhan harta ayah atau bapaknya. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Dalam kasus tadi, anak laki-laki 1 orang, perempuan 2 orang, dibagi berapa hartanya? Bagi 4, ya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian, 2 ditambah 1 ditambah 1, 4. Dari bagi 4. Ini penjelasan Allah. Wa in kanat wahida falahan nis. Dan jika adalah mereka perempuan itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya 1 orang, untuk dia 1/2 dari keseluruhan harta. Ini Allah jelaskan dengan angka yang tidak bisa kita tarik-tarik maknanya. Maka sering orang beralasan, Ustaz, itu kan kalau dalam adat kita kan lain, Ustaz. Kita kan orang Padang, adatnya lain, Ustaz. Harta semua untuk anak perempuan kalau pusako tinggi. Ya. Saya alhamdulillah orang Minang juga. Ibu saya sukunya Tanjung, bapak saya sukunya Koto. Tetapi kita kan siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun suku Anda, kita kan diciptakan oleh Allah. Tunduk dengan aturan Allah. Ya. Kemudian biasanya pertanyaannya, yang sudah terjadi bagaimana, Ustaz? Sekarang harta itu di tangan siapa? Berarti di tangan anak perempuan kan ya? Kalau di tangan anak perempuan berarti dia menzolimi saudara laki-lakinya. Bagikan haknya dia. Tadi si laki-laki tadi dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ini pusaka rendah, bukan pusaka tinggi umpamanya. Tetap bagi rata, kata dia. Ya, berarti yang perempuan mengambil lebih dari haknya. Iya atau tidak? Karena dia cuma 1 bagian, yang anak laki-laki 2 bagian. Maka ketika dia telah mengambil dan dia enggak ingin ribut, tapi dapat dia umpamanya 1 laki-laki 1 anak perempuan dibagi rata. Hartanya umpamanya 3 miliar. Dibagi 1,5, 1,5. Ya. Perempuan ini mengambil walaupun wasiat bapaknya tadi. Perempuan ini berarti dia mengambil lebih dari haknya berapa? 1/2. Iya atau tidak? Maka ketika tahu dia, yang 500 jutanya diserahkan kepada saudara laki-lakinya. Bapak tidak benar, kata dia. Maka ini untukmu 2 miliar, untuk saya 1 miliar. Kalau saudara laki-lakinya rela, kata dia, ya alhamdulillah saya rela, harta saya masih banyak, kamu yang sedikit. Kalau dia rela, kenapa juga harus 500 juta, sekalian 1,5 miliarnya, atau tambah lagi 2 miliar. Tapi setelah dibagi dengan syariat Allah tadi. Ya. Kemudian kata Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak. Kedua orang tuanya, orang tua yang meninggal,
masing-masing mereka mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal ini, jika yang meninggal ini punya anak. Seorang wafat, bapak ibunya masih hidup dan dia punya anak laki dan perempuan. Berapa untuk bapak dan ibunya? 1/6 itu ibu, 1/6 untuk bapak. Ini kata Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi, setiap komunitas, setiap masyarakat, mereka punya tradisi jahiliyah masing-masing. Tradisi jahiliyah di daerah kita seperti yang tadi. Tradisi jahiliyah di barat dan hukum itu yang dipakai di Indonesia, ya, yang mengatakan bahwasanya yang mendapatkan warisan itu hanya anak dan istri saja. Bapak ibunya tidak dapat. Tadi kata Allah berapa tadi? 1/6. Beberapa waktu yang lalu setelah kasus Lion Air JT610, ada salah seorang pengacara muslim, dia ikut menyelesaikan penyerahan klaim asuransi 1,3 itu kepada ahli waris dari korban yang meninggal. Dia menemui ada satu keluarga, ada istri, ada anaknya, dan ada ibu dari yang meninggal ini. Si istri ini muslimah, tapi kata dia, saya akan bawa ke hukum pengadilan negeri, di mana ibunya tidak dapat. Yang dapat hanya anak dan istri saja. Saya ingatkan kepada pengacara tadi, ingatkan dia, ya, yang dilakukan oleh hukum barat tadi adalah kekurang ajaran seorang manusia. Anda bagaimanapun suksesnya Anda sekarang ini, siapa yang melahirkan Anda? Atau Anda lahir ke dunia tanpa bapak ibu seperti Nabi Adam alaihissalam? Semua kita yakin yang membesarkan kita bapak dan ibu kita. Iya atau tidak? Ketika Anda wafat dan punya harta, bapak ibu Anda nol dapatnya, yang dapat hanya anak istri. Padahal istri tadi selama ini dia menghabiskan harta Anda, atau kalau ibu Anda jelas Anda menghabiskan harta orang tua. Kalau istri, apakah dia memberi kepada Anda harta atau dia makan harta Anda? Makan harta kita kan, ya? Kan sebuah kezaliman. Ya. Dan Allah Maha Adil. Istri ada haknya, bapak ibu ada haknya dengan persentase yang jelas, tidak bisa ditakwil. Bisa ditakwil 2/3 dengan 2/3/6 sekalian? Enggak, jelas 2/3. Ya. Dan ingat, bila Anda menzalimi orang tua dari yang meninggal ini, saya ingatkan kepada pengacaranya tersebut, ini akan berdampak kehancuran hidup si perempuan ini. Lalu kata perempuan itu kepada pengacaranya, ibu itu selama suami saya itu benci sama ibunya. Ibunya dulu jahat katanya. Ibunya tidak pernah membesarkannya. Ya. Kalau tak pernah membesarkannya, kok muncul ke dunia? 9 bulan dalam perut, berapa biayanya itu? Ada yang membawa saya 9 bulan dalam perutnya? Bawa saya ke perut Anda 9 bulan. Ada yang kuat ngangkat? Kemana-mana dibawa, tidur pun dibawa, dalam kondisi apapun dibawa. Lalu kemudian setelah lahir, ya, tidak ada satupun imbalan. Padahal Allah telah menetapkan. Ya. Adapun hukum barat yang dia pakai, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kata Allah, bapak kalian dan anak-anak kalian tidak tahu mana yang bermanfaat untuk kalian.
Allah yang tahu, sehingga Allah masing-masing memberikan haknya. Anak dapat, istri dapat, bapak ibu dapat dengan porsi yang hanya Allah yang bisa menetapkan keadilan itu. Akal manusia dalam sampai saat itu terhenti, tidak bisa. Ya. Maka hukum-hukum tadi dibuat berdasarkan kondisinya. Di daerah Arab, ini turunkan di daerah Arab. Di daerah Arab yang menguasai harta anak laki-laki, perempuan sama sekali tidak dapat. Karena menurut mereka yang mencari itu kan laki-laki. Yang berperang melawan musuh, menghalau musuh, menghalau bahaya adalah laki-laki. Maka laki-laki yang berhak dapat harta, perempuan enggak dapat harta. Karena yang membuat hukumnya adalah laki-laki. Di daerah kita yang buat hukum siapa? Bundo Kandung kan ya? Kan perempuan yang buat hukum. Tentu dia akan memenangkan hak sukunya dia. Kata gendernya dia. Dia akan mengatakan, ya, laki-laki itu kan bisa kerja cari sendiri. Perempuan yang susah cari kerja, maka biar buat perempuan. Ya, di barat yang mereka tidak tahu adab santun ke orang tua karena kebanyakan mereka lahir dalam keadaan anak yang tidak tahu bapak ibunya dan tidak pernah diperhatikan oleh bapak ibunya, anak zina kebanyakan. Iya atau tidak? Mereka buat hukum seperti itu. Karena kalau dikatakan ada hak bapak ibumu, dia mencari bapak ibunya entah kemana. Jangan disamakan kondisinya. Kemudian ini semuanya Allah bagikan dengan adil. Laki perempuan, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kemudian tadi bapak dan ibu sama rata. Ketika anak tidak ada, maka ibu mengambil 1/3 kata Allah, 2/3-nya bapak. Tetap 1/2 yang laki perempuan yang selevel. Anak 2 bagian laki-laki, perempuan 1 bagian. Suami istri, bapak ibu seperti sama 1/6 atau 1/3 dengan 2/3. Di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-11 Allah jelaskan istri itu mendapatkan 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau suami punya anak. Tidak punya anak. Kalau punya anak dia mendapatkan 1/8. Suami mendapatkan 1/2 kalau tidak punya anak si istri. Kalau punya anak dia 1/4. Yang 1 derajat tetap 1/2. Kenapa seperti ini? Karena dalam agama Allah laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan. Perempuan tidur aja, bukan tidur aja. Perempuan istirahat di rumah, kerjakan apa yang di rumah untuk anak-anak, ya, ngurus anak-anak, semua biaya hidup ditanggung oleh suami. Dan ini tabiat manusia seperti ini. Bila dirubah hilang kebahagiaan. Ya. Artinya ketika anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, bila saudari perempuannya dalam keadaan susah, mungkin menjanda atau suaminya menzalimi dia, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dia, Anda anak laki-laki wajib memberi nafkah kepada saudari Anda itu seperti Anda memberi nafkah kepada anak istri Anda. Di sana karena itu Anda berhak mendapat 2 bagian. Kalau tidak Anda tanggung biaya hidupnya, Allah memurkai Anda. Tadi bapak dengan ibu, bapak mendapat 2/3, ibu 1/3. Karena bapak bertanggung jawab kepada ibu. Ya atau tidak? Suami istri juga begitu. Maka Allah Maha hadir dalam masalah ini. Ada kisah yang menarik ketika waktu terjadi perang Teluk. Ini diceritakan oleh salah seorang dai di Kuwait, Nabil Al-Audi namanya. Dia mengatakan waktu itu pada perang Teluk ada seorang perwira menengah dari Inggris, pasukan multinasional, seorang perempuan.
kaum muslimin di Kuwait membuat acara-acara khusus berisi pencerahan-pencerahan agama, ceramah-ceramah agama. Laki-laki di satu kemah, perempuan di satu kemah. Lalu si perwira menengah ini, wanita ini berkebangsaan Inggris ini ingin masuk ke kemah tenda laki-laki. Dilarang oleh kaum laki-laki. Kata dia, apa peduli kalian? Saya perwira. Bawahan saya puluhan laki-laki. Tetap diberikan kesabaran sampai dia mau pindah ke tenda laki-laki. Lalu masuk dia ke sana. Dia lihat perempuan semuanya pakai cadar, pakai tutup aurat. Lalu dia bertanya, kalian begini bisa bekerja? Dijawab oleh perempuan-perempuan Kuwait itu, kami kaum muslimat tidak ada bekerja. Di rumah aja, pekerjaan rumah, mengurus anak, mengurus suami ketika pulang. Tidak berarti kalian tidak kerja cari uang. Tidak, kata mereka. Enggak percaya dia, kata dia, kalau tidak percaya tanya seluruh wanita-wanita yang lewat di jalanan. Mereka pergi kerja atau tidak? Kata dia, kalau begitu katanya, diambilnya pangkat perwiranya, dibuangnya, kawinkan saya dengan laki-laki kalian. Kata dia, saya datang kemari menyambung nyawa demi 2 orang anak saya. Saya memberikan dia nafkah, memberikan tempat tinggal, semuanya suaminya bapak mereka entah kemana. Ya, bapak mereka entah kemana. Saya yang menghidupi mereka. Tidak mungkin seorang perempuan siap menyambung nyawa menjadi perwira kalau tidak ada tuntutan paksaan dari kehidupannya. Enak kita kaum muslimah, kan ya, kaum muslimin. Laki-laki yang bekerja, perempuan yang di rumah, sehingga seimbang kehidupan tersebut. Dan ini fitrah manusia. Oleh karena itu tanggung jawab laki-laki kepada perempuan besar. Maka Allah berikan kepada dia dalam harta warisnya lebih besar daripada perempuan. Jelas? Ya. Ini semuanya dalam Al-Quran jelas pembagian masing-masing, kata Allah. Dan di ayat ke-13 Allah mengatakan, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Kata Allah, hukum-hukum tersebut berarti hukum waris. Karena ayat ini setelah ayat waris tadi. Itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hukum tersebut, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Yang taat kepada Allah dalam membagi waris seperti ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah ancam orang yang bangkang. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah masukkannya ke dalam api neraka. Berapa lama di dalam api neraka? Sejam, setengah jam, sehari, 2 hari. Kata Allah, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Ancaman berat. Maka karena itu pelajari syariat Allah dalam pembagian waris ini. Mudah, ya, sangat mudah. Walaupun sedikit menggunakan rumus kali tambah bagi tambah kurang bagi tambah dan segala macam, tapi tidak serumit belajar matematika yang ada di pelajaran sekolah. Cuma sayangnya banyak orang tua tidak mengajarkan ini kepada anak-anaknya.
Ya. Saya contohkan cara membagi waris. Spidol situ. Bismillah. Lebih enak kalau ada kasus serialnya. Ya. Silahkan yang mau. Satu contoh saja. Contohnya kasusnya yang meninggal, bapak ibunya hidup, suami atau istrinya salah satu hidup, kemudian dia punya anak laki, punya anak perempuan. Ada yang kasusnya sama seperti ini? Anda tentu nggak mungkin contohnya, karena Anda masih hidup kan ya. Maksud saya bapak Anda umpamanya, atau adik Anda, atau kerabat Anda yang lain. Ya Pak. Yang meninggal siapa namanya Pak? Namanya Muhammad Teguh. Boleh duduk situ boleh Pak. Muhammad Teguh wafat. Tahun berapa dia wafatnya Pak? 2011. 2011. Pada saat Pak Muhammad Teguh wafat, bapaknya Muhammad Teguh hidup. Ya. Bapak ada bapak. Sudah meninggal Pak. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Oh, ya udah nggak ada masalah. Okay. Cuman ini tidak sesuai dengan pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Muhammad. Tapi istrinya. Ya, sebentar Pak. Ya, ketika 2011 Teguh wafat, istrinya ada. Masih hidup. Statusnya masih istri atau sudah bercerai? Masih istri. Berapa orang jumlahnya? Satu istri. Satu. Istri. Ya. Kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan? 4 laki-laki, 4 perempuan. Ini ketika 2011 ini ya. Hidup 88-nya. 88-nya. 4 anak laki, 4 anak perempuan. Ya. Pembagian masing-masing tadi kata Allah untuk istri berapa? Ada anak berapa? 1/8. Ini kata Rasulullah, apa kata Rasulullah tadi? Al-hikul faraidha bi ahliha. Berikan bagian dalam Al-Quran tadi sesuai dengan pembagian Allah, sisanya bagian kepada yang terdekat. Laki-laki yang terdekat di sini ada anak laki-laki bergabung anak perempuan dengan pembagian 1/2. Ya, berarti di sini 8 sudah bisa kita ambil KPK-nya 8. 8 1/8 1. Sisa berapa? 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki berapa bagian? 2 bagian, berarti 4 kali 2 8 tambah 4 12. Akan dibagikan kepada 12 bagian. Ada pecahan kan ya? Iya atau tidak? Ya. Berarti 12 sekarang dikali 8. Berapa hasilnya? Hah? 96? 96. 96 ini 12, 1 kali 12. Ini masing-masing laki-laki kan 2 bagian. 7 kali 2 14. 14. 14. Perempuan 7. Pas 96, harus pas. Kalau enggak pas, yang salah bukan saya. Coba tambahkan, pas atau tidak di 96? 42, 28, 70,
80 pas. Pas? Pas. Alhamdulillah. Sekarang Pak Teguh tadi meninggalkan perkiraan berapa aset kekayaan yang milik pribadi dia. Pada waktu itu sebidang tanah dan rumah, akhirnya kan kita sepakat adik-adik mau dibagi semua, lebih kurang sekitar 2M gitu. 2M. 2M dibagi 96. Berapa satuannya? Maaf, 96. Berapa satuannya? 20 juta. 20 juta 803 00 gitu ya. 333. Tinggal dikalikan kali 12 kali 14 kali 7, selesai, habis hartanya. Jelas? Kalau umpamanya kata salah seorang laki-laki, saya berat untuk jual, silahkan berat untuk jual, tapi beli saham kami, bayar ke ibunya dia. Berapa ibunya? 20 kali 12 berarti berapa? Berarti 240 ya. Kemudian ke saudara-saudaranya kali 20 kali 14, 20 kali 7, seperti saham. Ya. Kalau umpamanya ditempatin oleh salah seorang, biar ini tanah ini saya tempatin, saya sewa, saya bayar sewanya, harga sewa dibagi 96. Jelaskan ya? Ini hukum Allah yang kita, tapi ini waktu kejadian ini, dari uang 2M tadi kita belikan rumah untuk ibu dulu sebesar 350 juta. Kemudian sekarang hak ibu 12 kali 20 berapa? 240 kan ya? Ya, sekitar 240. Ya. Ya. Kalau umpamanya kan selisih 80 juta. Ya, berarti ada kezaliman kepada anak-anak ini. Ya. Tinggal siapa yang punya kelebihan tutup itu bagi saudara-saudara yang lain. Kalau saudara lain, saya ikut nyumbang juga untuk ibu, ya udah, potong sahamnya dia. Saya ikut nyumbang untuk ibu, potong sahamnya. Yang tidak siap, bayarkan. Nah, kasus yang kedua adalah anak-anak perempuan ingin mendapatkan bagian yang sama dari laki-laki. Jadi kami yang anak laki-laki waktu itu mengalah. Jadi nggak bisa. Jadi bagaimana cara mengatasi kedepannya ini? Artinya kedepannya adalah kumpulkan anak-anak, keluarga, kerabat, ajarkan firman Allah. Surat jelas dalam Al-Quran tadi saya bacakan. Surat Nisa ayat 11, 12, 13. Begini Allah membagi. Ya. Saya kira selagi kita beriman dalam hati kita, tidak mungkin berani menentang ketentuan Allah. Ini kenapa terjadi selama ini di masyarakat? Karena kita tidak pernah memahami syariat Allah yang ini. Iya atau tidak? Kalau kita tahu ini, nggak berani umpamanya kita anak laki-laki, haknya cuma 14 kali 20, berapa berarti 280 juta. Karena dia yang selama ini banyak kontribusi di keluarga besar, dia ambil 500 juta sendirian. Kalau dia tahu firman Allah ini hak dia cuma 280, saya kira 1 sen pun dia nggak berani ngambil hak yang lain. Karena Allah tadi ancam masukin kemana oleh Allah? Neraka. Makanya kekal bukan sehari 2 hari dan mendapatkan azab yang menghinakan. Biasanya orang ya silakan istirahat Pak. Biasanya orang yang mengambil hak melebihi haknya dia dalam bagi waris, Allah tunjukkan case di dunia siksaannya. Karena ini menzalimi ketentuan Allah. Ya. Silakan foto Pak, nanti bisa ya. Sebetulnya saya punya slide, bisa saya tunjukkan ranji-ranjinya bagi pembagian masing-masing. Tapi qadarallah ma syaa fa'al. Ya. Kasih
kasih mic, ada mic satu lagi. Mohon maaf Pak kalau atau pindahin mic-nya ke tengah-tengah. Bisa dipindahin ke tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi sekelumit Pak Ustadz menyampaikan seandainya kasus 2 miliar itu merupakan aset perusahaan. Berarti 20 juta itu 20.000 ditempatkan sebagai saham gitu. Walaupun bukan aset perusahaan maksud saya. Ini kepemilikan ya, semua harta dari Pak Teguh tadi Ya. semuanya dibagi seperti sebuah aset perusahaan. Saya lanjutkan ya Pak ya, Ya. saya paham. Namanya PT kan saham Pak ya, jadi ditempatkan jadi saham begitu. Lanjutan dari PT itu tentunya kalau sepakat semua ahli waris atau sepakat bagian waris untuk jadi saham, otomatis kelanjutannya namanya perusahaan berjalan terus, kemungkinan untung atau rugi, gitu kan Pak. Jadi perhitungan waris ini juga bisa digunakan dalam pembagian keuntungan jika perusahaan itu untung atau pembagian kerugian jika perusahaan itu rugi karena sudah di switch atau dikonversi jadi saham. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan maksud saya menjadi konversi saham. Saham yang saya maksud umpamanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita beli laptop ini harganya 1 miliar. Bapak ikut kita beli bersama, boleh Ustaz. Bapak ada uang berapa? Saya 900 juta Ustaz. Ya udah, saya 100 juta. Berarti kita miliki bersama, Bapak 90%, saya 10%. Kalau sehari-hari mungkin saya lebih banyak menggunakan, berarti saya bayar hak Bapak 90%. Suatu saat saya punya uang, ya, saya katakan Pak, kayaknya Bapak kan jarang pakai, saya yang sangat butuh. Bagaimana kalau saham Bapak 90% tadi saya beli? Boleh Pak Ustadz, tapi sekarang kan laptop ini sedang mahal harganya, 1,2. Berarti 90% dari 1,2. Berapa berarti? 1 miliar sekian umpamanya. Ya udah, saya bayar sisanya 900 sekian karena tadi ada saham saya 100 juta. Itu perumpamaan cara pembagiannya bila tidak ingin dibagi langsung. Kalau ingin dibagi langsung dieksekusi, jual semuanya. Kan jadi uang dia. Dibagikan uangnya, selesai. Mana aja. Kalau tidak ingin dijual seperti tadi, siapa yang menggunakan ya dibagi, dia bayarkan hak yang lainnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, pada tahun 80-an kakek saya meninggal. 80. Ya. 80 atau 80-an? Tahun 80-an itu saya lupa persisnya. 81, 82, 83. Ya, sekitar segitu. Sekitar itu Ustaz. Enggak bisa seputar itu Ibu. Karena permasalahannya ini udah difoto tadi. Ya. Permasalahannya kalau ada lagi yang meninggal setelahnya harus tahu siapa yang dulu meninggal. Iya. 85-an kali. 85. Ya. Namanya siapa? Mukhtar. Pak Mukhtar wafat tahun 85. Terus tahun 89 saya punya anak 4 laki-laki. tahun 89 Anda punya anak laki-laki. Bukan tahun yang Pak Mukhtar punya anak 4 laki-laki. Tahun 85 Pak Mukhtar ketika wafat, Anaknya 4 laki-laki. sekarang mau bagi warisannya ini Bu. Iya, Pak Mukhtar ini ada meninggalkan harta? ada. Ada. Karena kalau tidak ada nggak perlu dibagi. Iya, Kalau meninggalkan hutang malah dibayar. wajibkah kita membayarkan hutang orang tua? Wajib. Wajib. Tidak. Tidak. Kalau dia tidak meninggalkan aset yang cukup, asetnya ada umpamanya 2 miliar, tapi ternyata hutangnya ada 2,5. Tidak ada bagi waris, semuanya dibayarkan ke hutangnya, sisa 500 juta. Kalau Anda mampu, Anda bayarkan hutang orang tua, alhamdulillah. Jelas?
Kalau Anda tidak mampu, tidak ada kewajiban Anda, kecuali Anda menjadi penjamin kepada pihak yang memberikan hutang tadi. Lalu hutangnya bagaimana statusnya? Ya, Anda tidak mampu bayar gimana? Kalau Anda bayar, Anda nggak bisa lagi untuk meneruskan hidup Anda. Hilang berarti hak si fulan. Kalau di negara Islam itu Rasulullah SAW ketika awalnya iya, utang itu dibayar oleh masing-masing. Tapi kata para rawi, setelah Islam jaya dan Baitul Mal mempunyai dana yang cukup, kata Rasulullah, man mata walahu mal famaluhu liwarasatihi. Siapa yang meninggal dan dia meninggalkan harta, hartanya untuk ahli warisnya. Wa man mata wa alaihi dain fa alayya qada'uha. Siapa yang wafat dan dia meninggalkan hutang, kata Rasulullah, saya yang bayarkan dari harta negara. Itu fungsi negara, bayarin hutang rakyatnya, bukan berhutang atas nama rakyatnya. Tapi apa boleh buat, kita hidup di negara seperti ini. Pernah ada enggak Anda dengar negara yang membayarkan hutang rakyatnya di dalam kehidupan modern? Hah? Ada Pak? Di mana Pak? Enggak benar. Arab Saudi di masa ketika minyak pertama ditemukan, itu terjadi tafrah, kehidupannya luar biasa, kekayaan negara. Ya, itu Raja Saud namanya, dia Raja Saud sebelum Raja Faisal. Raja Saud itu hutang warga negaranya ke bank-bank yang ada, hutang properti, hutang dagang dibayarin semuanya oleh kerajaan. Memang harusnya negara seperti itu, membantu rakyatnya bukan menyusahkan rakyatnya. Ya, pengen kan kita berarti sekarang hidup seperti negara Islam tadi, nggak perlu gini-ginian. Belum tentu juga bisa dia bayar hutang kita. Minta kepada Allah dan kita pelajari syariat Allah. Ya, kekayaan untuk rakyatnya dia berikan, bukan untuk memperkaya orang lain. Udah jangan terlalu panjang, kita kan masalah waris, bukan masalah itu. Ya, jelas tadi masalah hutang. Terus Ibu? Terus tadi Pak Mukhtar wafat 85, meninggalkan 1 istri dan 4 anak laki-laki. 1 istri, 4 anak laki-laki. Sebentar. Empat anak laki-laki, anak perempuan ada? Tidak. Tidak ada. Bapak Ibu Pak Mukhtar sudah meninggal atau masih ada? Sudah meninggal. Sekarang kita bagi? Belum Ustadz. Kenapa belum dibagi? Sekarang saya bagi. Belum, saya masih mau lanjut dulu, boleh? Terus? Terus istri beliau ini anak perempuan satu-satunya dan mempunyai banyak sawah. Istrinya ini, istri Pak Mukhtar. Ya. Yang dibagi harta Mukhtar bukan harta istrinya, istri kan masih hidup. Bukan, saya masih mau lanjut ke bawah, boleh Ustadz? Saya duduk dulu kalau mau ke bawah. Terus? Pas Pak Mukhtar wafat, nggak dibagi. Terus? Pada tahun 89, salah satu anak dari almarhum Pak Mukhtar meninggal. Yang mana yang meninggal? Anak pertama. Anaknya 4, laki-laki 4. Ini wafat. Ya. Ya. Tahun 89. Terus siapa Pada lagi yang tahun wafat? 2002, Siapa yang wafat lagi? istri beliau. Istri wafat tahun 2002. Terus siapa yang wafat lagi? Pada 2018, 2 anak Pak Mukhtar meninggal, beda 1 bulan. Terus? Anak yang kedua dan keempat
yang masih hidup anak ketiga. Mana aja lah, ini kan gak saya sebutkan namanya. Iya, Tinggal sisa satu, yang ini meninggal juga udah, iya. Tinggal satu. masih hidup. Iya. Sekarang dia baru mau bagi waris. Iya, saya mau tanya waris bagaimana gitu. Ini diurut satu-satu Ibu, satu kasus. Ini berarti kasus pertama Pak Mukhtar, kasus kedua ini, kasus ketiga ini, kasus keempat kelima ini, 5 kali skema. Jelas? Pertama kita bagi dulu harta Pak Mukhtar 1/8, kemudian sisa 7 dibagi 4 berarti 8, 7 kali 4 sama dengan berapa? 32. Kemudian sini berapa jadinya di sini? 32 bagi 4, 32 bagi 8, 4. Sini 7 kan ya? 7. Jelas? Jelas. Kemudian ini harta Mukhtar dibagi dulu. Setelah itu harta siapa lagi yang dibagi? Harta ini yang dibagi. Harta anak yang wafat 89. Hartanya ditambah 7 ini. Dia punya harta yang lain ke anak ini? Yang tahun 89 ini punya harta yang lain enggak dia? Anak yang meninggal tahun 89 itu adalah bapak saya. Iya, punya harta enggak dia pada waktu itu? Enggak ada, malah meninggalkan hutang. Malah dia punya hutang. Enggak ada berarti yang dibagi. Tapi kan ada 7 ini bagian dia. Enggak dibagi. Iya, tidak dibagi iya, tapi ini sekarang hak dia akan dibagi ketika dia wafat. Masalah eksekusinya itu urusan Anda, yaitu bukan urusan saya. Saya bukan polisi, bukan pengadilan. Saya ustadz mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Jelas? Ini yang sekarang dibagi karena ini tidak ada hartanya. Berarti 7/32 ini. Ini dibagi dalam bentuk pembagian ibunya hidup berarti kan ya? Ya kan ibu 2002 ada ibu. Istrinya ada ketika dia wafat? Ada. 1 apa lebih? 1, Anak laki-lakinya berapa? 2, Anak perempuan? 3. 2 anak laki-laki. 3 anak perempuan. Ibu dapat berapa tadi kita katakan? 1/8. Ibu 1/6. 6 kalau ada anak. Istri berapa? 1/8. Ini sisa 8 dengan berapa KPK-nya? 8 dengan 6 berapa 48. KPK? 48. Kok KPK 88? 8 dengan 6 KPK-nya berapa? KPK yang bukan nangkap-nangkap kita bukan? 24 lah kan ya? Ya kan 24? Iya, Ya 24. 24 bagi 6 4. 24 bagi 8 3. 7 sisanya 13. Jelas? 13 akan dibagikan 4. 2 kali 2 4 tambah 3 7. Akan dibagi 7. 7 kali 2 4. Saya mohon maaf agak cepat mungkin. Tapi kan Anda pedagang, kalau pedagang kan cepat kayak begini. Kalau nggak cepat begini pulanglah, berarti rugi dagangnya. 7 kali 2 4 berapa? 1 6 8. 7 kali 4 28. 7 kali 3 21. Kemudian anak laki-laki 13 kali 2 26. 26. Anak perempuan 13.
Ini harta anak yang wafat 89, 7 ini dibagi 168. Sebagian dapat ibunya. Ya, bertambah harta ibu tadi dari 4 bagian, ada di situ 4 bagian lagi dari 168. Kemudian wafat di tahun 2002. Wafat istri ini atau si ibu ini. Ini wafat 2002. Saat itu dia nikah lagi atau tidak? Saat ini dia nikah lagi dengan tidak? Tidak. Berarti tidak punya suami. Tidak. Bapak ibunya hidup? Tidak. Sudah meninggal. Sudah. Yang ada hanya anak laki-laki 3. Cuman dibagi 3 hartanya udah gampang kalau ini mah. Jelas? Jelas. Semua hartanya dibagi 3. Hartanya dibagi. Anak laki-laki. Jelas? Jelas Ustaz. Sekarang ini 2018 wafat ini. Ya kan? Iya. Ketika ini wafat kan ibunya sudah meninggal. Berarti tidak ada lagi bagian ibu, tinggal hanya bagian istri dengan anak-anak. Iya. Bisa dikerjakan? Alhamdulillah kalau bisa. Makasih, Selesai? Ustaz. Makasih. Allah barik fik. Foto ini, Bu. Iya. Sebentar. Foto Ibu, silakan foto itu biar selesai urusannya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakai mic kalau bisa tuh. Laki-laki berdiri di situ. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fik. Mau nanya Ustaz, satu keluarga menjalankan bisnis dengan Satu keluarga dia menjalankan bisnis dengan usaha keluarga. menjalankan bisnis Bisnis dengan usaha keluarga Ustaz. dengan Usaha keluarga Ustaz beramai-ramai. usaha bersama keluarga. Iya. Terus Dan salah satu anak misalnya pengen mandiri gitu Ustaz. anak apa? Salah satu anak dia pengen mandiri, usaha sendiri gitu Ustaz. Jadi Terus? lepas dari usaha keluarga Ustaz. Jadi dia minta modal sama orang tuanya. Minta modal. Ya, Kok minta? minta modal sama orang tuanya Ustaz. Tadi kan usaha bersama, nggak ada uangnya di situ dia. Jadi awalnya usaha keluarga Ustaz. Jadi salah satu anak dia pengen usaha sendiri dan minta modal sama orang tuanya Ustaz. Narik modal. Minta modal sama orang tua Ustaz. Tadi kan ada usaha keluarga. Yes. Yang anak yang mau pisah ini nggak ada saham di situ. Keluarga Ustaz. Iya keluarga, tapi kan dia bekerja di situ. Otomatis ada sahamnya nggak di situ? Jadi baginya secara dikasih orang tua aja Ustaz, gitu, Ustaz. Jadi nggak ada hitungan secara berapa persen ini dapat berapa persen ini nggak ada gitu Ustaz. Udah dikasih sekarang. Modalnya udah dikasih Ustaz. Ya udah, terus Setelah dikasih Ustaz, berarti usaha keluarga itu saudara-saudara yang lain dan bersama orang tua yang menjalankan usaha Ustaz. terus Nah, si yang dapat modal ini bertekad nanti kalau setelah misalnya ada orang tua meninggal, dia nggak mau menerima waris. gitu Ustaz. Soalnya dia udah dapat. Kalau kamu kasih Modal. ke saya mau. Terus Itu mengubah hukum Allah atau gimana Ustaz? Maksudnya terima dahulu, kemudian kalau dia mau bagi-bagikan kepada saudara yang lain, alhamdulillah. Atau dia wakafkan untuk bikin apa, untuk kepentingan muslimin, bagus. Atau dia bagikan, sedekahkan ke fakir miskin, dapat pahala dia. Ini Allah yang membagikan, jangan sombong. Kan sombong namanya itu, sudah dibagi sama Allah kita nolak. Terima dulu. Anda setelah itu kemudian Anda bagi-bagikan kepada orang yang Anda sukai, yang Anda cintai, ya, dalam bentuk hadiah atau hibah atau sedekah, Anda mendapatkan pahala. boleh satu lagi Ustaz? Boleh. Ustaz, sekarang di travel umroh Ustaz,
banyak yang menawarkan itu Ustaz buat paspor baru supaya menghilangkan progresifnya itu Ustaz. Ini di luar waris ini. Terus kalau meninggal dapat warisan paspor buat siapa gitu? Saya jawab kalau ada warisan. Maaf di luar tema Ustaz. Jangan. Ikutin aja peraturan pemerintah ya Ustaz. Kalau paspornya adalah e-paspor, enggak ada masalah. Kalau e-paspor, karena e-paspor itu sama dengan e-KTP kan ya. Walaupun KTP Anda baru buat sebulan, Anda tukarkan boleh. Memang aturannya tukar e-paspor boleh, enggak ada masalah. Cukup. Jazakallah. Allah barik fiik. Yang lain, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya ini kakak saya. Iya. Kakak saya tahun kemarin itu meninggal. Ya, sebentar ya. Ini pembahasan waris tidak rumit. Saya katakan tadi, asal anak bisa tulis baca, menghitung kali bagi, sudah bisa dia mengerti. Ini yang kita ajarkan, yang kita wariskan harusnya ke anak-anak kita. Saya pernah mengumpulkan anak saya yang paling tua itu perempuan kelas 1, kelas 10. Yang nomor 2 kelas 7. Nomor 3 kelas 6. Kemudian yang nomor terakhir kelas 4. Tapi sudah bisa kali bagi. Saya kumpulkan, saya ajarkan pembagian waris. Ya, berapa untuk suami, berapa untuk istri, ibu, bapak, adik, segala macam. Ya. Saya bikin contoh, andai saya meninggal, coba bagi warisnya bagaimana. Mereka kerjakan bisa. Saya katakan, kalau saya wafat atau ibu kalian wafat, kami tidak redha kecuali kalian bagi seperti yang Allah perintahkan. Ya, itu yang harusnya kita lakukan, bukan dengan membuat syariat baru dengan bagi rata. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi tahun kemarin kakak saya meninggal, tidak punya anak. Kita mau kerjakan atau Anda mau coba? Boleh? Boleh. Kalau salah saya perbaiki. Saya belum Tidak berani ya, tidak ada masalah. Jadi tidak punya anak. Yang wafat ini namanya siapa? Khalizah. Faiza. Khalizah. Kakak perempuan berarti. Perempuan, kakak saya paling tua. Bentar. Khalizah wafat tahun berapa? Tahun 2018. Khalizah tidak punya anak, kawin sama duda anak 1. Sebentar. Suaminya ada berarti? Ya Pak Ustaz? Suaminya ada. Ada. Pada waktu itu status masih suami istri. Iya. Ya. Baik. Suaminya punya anak 1 perempuan. Anaknya kan bukan anak Khalizah, itu enggak dapat. Oh iya. Enggak dapat waris karena bukan anak Khalizah. Iya. Paham. Nah, ini memang di keluarga saya sendiri ini kakak Cuma saya. suami aja, bapak ibunya masih hidup. Ibu saya masih ada. Bapak Udah enggak ada. Ibu. Ibu saya sekarang masih ada. Sebentar, 90. ibu. Ya. Kemudian anak tidak ada, suami ya, ini ada kelebihan. Coba kita lihat, ibu 1/3. Suami berapa? 1. 1/2, bukan 1/2. Iya. Kan enggak punya anak. Ada sisa kan ya, 1/6 kan ya. Ini untuk siapa? Untuk saudara-saudari Khalizah. Pada saat dia wafat, saudara-saudarinya itu kan saudara Anda kan ya? Bismillah. Anda berapa orang laki-laki, berapa perempuan selain Khalizah? Laki-laki ada yang hidup ya Ustaz ya? Iya. Ya. Yang hidup sekarang ada laki-laki ada 5. 5 saudara. Perempuan ada 5. Ada tinggal 4. 4 saudari perempuan.
Ya, 3 dengan 2 berapa? 6 bisa? 6. Sini berarti 2, 3. 5 kan ya, sisa 1. Sisa 1 ini dibagikan kepada 5 laki-laki. Oh maaf Ustadz, yang laki-laki sekarang tinggal 4, lupa saya. Tahun 2018. Ya, kakak saya satu meninggal juga udah lupa. Ya udah. Maaf. Laki-lakinya tinggal 4 juga. 4 kali 2 tambah 4 berapa? Berarti 12. 4 kali 2 8 kan ya? 8 tambah 4 12. Itu akan dibagikan ke 12 bagian. Berarti 6 dikali 12 sama dengan 72. 72. 2 kali 12 24. 3 kali 12 36. Kemudian di sini 1 2 laki-laki 2 2 2 2. Perempuan 1 1 1 1. Pas 72. Dibagi ini hartanya. Ada hartanya? Ya. Nah, Hartanya berupa rumah aja Ustaz. Ya. kalau mau dijual sekarang dibagi 72. Kalau mau ditempatin salah satu, suaminya mau nempatin umpamanya. Ya. Silahkan dia nikah lagi tapi bayar ke Ibu Khalizah, ibunya Anda, ya 24 bagian, kemudian ke anak saudara laki-lakinya, ke Anda dapat 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, saudari dapat 1 bagian, 1 bagian. Ya, makasih Ustaz. Allah barik fiik. Foto sebelum lupa. Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama masalah waktu pembagian harta waris ini Ustaz. Sebentar, masalah Waktunya. waktu kapan kan, dibagi? Ya, karena kendala itu kan ada yang ditunda-tunda lama. Jadi sesuai dengan syariat agama itu kapan ditetapkan pembagian harta waris itu? Kemudian setelah dia meninggal, seseorang meninggal, ya, jangan tunggu dia dimakamkan dan dikuburkan, langsung bagi hartanya, karena itu hak orang yang hidup. Kalau Anda umpamanya dikatakan oleh perusahaan Anda atau atasan atau bos Anda gaji setiap tanggal 1 jam 12. Suatu hari dia bilang jam 6 aja lah ya, mau Anda? Mau enggak? Enggak mau. Padahal itu transaksi antara manusia dengan manusia. Ini yang memberikan hak masing-masing Allah. Maka jangan ada yang berani menunda. Ya, karena siapa tahu ada di antara itu yang butuh uang pada waktu itu. Mamanya yang meninggal tadi meninggalkan ada uang tunai sekitar 100 juta. Ada yang dapat haknya 5 juta, 5 juta, 10 juta. Lalu ditunda. Padahal Allah sudah menyatakan untuk dia. Maka yang berani menunda ini berarti melawan Allah. tapi kendala di kita kan tabu bicara masalah itu di awal-awal waktu. Tabu itu manis, enak. Kalau dipotong-potong dimakan bersama-sama. Tabu kan ya, bukan tebu kan ya. Apa, belum tabu kalau bahasa Padangnya kan manis. Kuburnya masih merah dibilang udah bicara harta katanya gitu. Jadi ini Allah yang nyuruh. Terus yang kedua satu lagi. Mumpung masih berkumpul semuanya. Jelas, yang mana bisa dibagi langsung seperti uang tunai kan bisa dicarikan langsung. Yang jelas dia pulang ke daerah ke tempat tadi melihat ingin memakamkan dan memandikan dia butuh biaya. Sekarang dia pulang mungkin butuh biaya lagi. Kalau ada yang bisa dibagi kenapa harus ditunda? Yang kedua silakan. Terus problem-problem dalam masalah ini Ustaz. Ini pengalaman dari keluarga saya juga, kemudian dari saudara-saudara. Itu memang pertama pada pihak ibu dan saudari perempuan biasanya Ustaz. Biasanya ibu biasanya tidak mau
harta ini langsung ditentukan bagian-bagian seperti itu, nggak mau. Pasti ibu akan bilang, saya masih hidup, jangan bicara itu, kata gitu kan. Terus Ini yang kedua, Allah yang nyuruh. ya cara penyampaiannya ini yang susah. Cara ya. penyampaikannya, kalau lagi ngumpul bersama, sampaikanlah. Kemarin saya kajian dari Syekh Erwandi, Dr. Erwandi Tarmizi, orang awaknya ya. Nah, beliau jelaskan, tersentuh saya. Dia menjelaskan firman Allah dalam surat An-Nisa 11, 12, 13, 14. Apa tuh katakan? Bila mau baca dengar sadanya. Udah. Kan cara metode yang baik. Sampai Rasulullah pun mendakwahkan kepada manusia hanya mendakwahkan Al-Quran. Terus yang terakhir Ustaz itu tadi Ya. kan istri mendapat 1/8 tadi dari harta suaminya yang meninggal. Kemudian ini ada satu kasus, Kalau suaminya punya anak, ya punya anak gitu. Ternyata suaminya ini punya istri 2 gitu Ustaz. Ya. Atau mungkin lebih dari 2. Cuman istri yang keduanya ini kan baru dinikahinya 1 tahun atau baru gitu Ustaz. Jadi pihak istri pertama ini keberatan gitu. Karena dibilang nggak adil kalau dibagi 8/8. kok enggak adil? Kamu sudah dapat banyak kan dari dulu kan ya? Ya itu kenal. Jadi apakah 1/8? Selama ini kan istri yang pertama sudah banyak makan harta suaminya. Jadi maksud saya pertanyaan saya 1/8 itu kalau dia punya istri 2 berarti 1/8 itu Dibagi 2 dua. istri itu dibagi 2 gitu. Bagi dua. Kalau dua-duanya hidup dan Berarti kalau statusnya kalau istrinya- dua-duanya masih hidup dan statusnya masih istri dua-duanya. Jadi kalau istrinya 3 berarti 1/8 itu juga yang dibagi 3. Ya. Terima kasih, Kalau Ustaz. 4 1/8 dibagi 4 menjadi 1/3. Terima kasih, Ustaz. Dan Assalamualaikum biasanya istri warahmatullahi 4 kaya raya biasanya. Jangan takut istri. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Allah warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kisah seorang warga negara Indonesia ketika Syekh Abdul Latif Jamil, beliau pemilik dealer Toyota terbesar di Saudi Arabia. Ya. Itu dia di umur senjanya waktu udah tua. Ya biasalah itu kan rangkik-rangkik badan kan. Beliau butuh orang untuk pijat, tukang pijat. Didatangkanlah tukang pijat dari Indonesia, wanita. Lalu dia bertanya kepada ulama besar Saudi Arabia di waktu itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz, "Syekh, saya butuh, tapi ini bukan mahram saya." Lalu kata Syekh, "Nikahi dia." Dinikahinya menjadi istri keempat. Ketika wafat, ya, perempuan itu dapat 1/3 dari kekayaannya, tapi ratusan miliar. Orang punya dealer terbesar di Saudi, ya iya. Ya. Ya. Yang lain? Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustaz. Masalah ngambil toko. Ngambil toko Tanah Abang di Beli toko atau ngambil? ngontrak toko. Ngontrak toko. Iya. Si A ini mau nambah toko lagi. Si A Mau nambah sewa lagi atau ngambil? mau buka cabang lagi. Terus Terus dia punya teman. Si A cuman punya barang. Yang ngambil tokonya temannya. Umpamanya harga toko 100 juta. sewa toko 100 juta. 100 juta. Terus Yang bayar tokonya ini temannya yang 100 juta. ya, Terus bayar ke temannya ini, bayar di depan Ustadz. Kan nyicil 12 kali. Nyicilnya 12 kali. Dia ngambil untung dalam 100 juta itu 2 juta sebulan. ini boleh dengan syarat temannya tadi sewa dulu atas nama dia, kemudian disewakannya kepada temannya yang tadi, itu boleh. Tapi kalau umpamanya yang berakad dengan pemilik toko adalah temannya tadi, kemudian si A yang bayarkan, nanti kemudian yang ngambil toko ini membayar lebih 2 juta,
di sini riba. Paham? Paham atau tidak? Belum paham Ustaz. Yang halalnya temannya tadi siapa namanya biar jelas? Namanya Adek. Adek. Ya, Yang nyuruh tadi siapa namanya? yang Andi. Andi. Si Andi suruh, "Dek, sewalah toko itu olehmu." Ya. Nanti saya sewa kepada kamu, saya nyicil, saya beri keuntungan 2 juta per bulan. Ya, Boleh. Dengan syarat resiko di tangan si adek. ya kalau Ternyata siapa yang tadi satu lagi? kita Andi. Ternyata Andi merasa tidak cocok setelah 1 bulan. Wah, tempatnya tidak bagus ini, di sudut sepi segala macam, gelap, orang malas gitu, bau dan segala macam. Ya, lalu kata si Andi, saya nggak jadi, cuma sebulan aja ngontrak. Iya, si adek lah yang rugi. Iya, diambil lagi sama Adek toko itu. Karena si Andi nggak kuat lagi melanjutkan. Boleh Ya Ustaz? udah, memang seperti itu halal. Boleh Ustaz. Boleh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, apakah boleh orang tua yang masih hidup membagi-bagikan hartanya ke anaknya yang masih hidup? Kalau dia masih hidup, menghibahkan hartanya ke anak-anaknya boleh, tapi tidak boleh dikaitkan dengan pembagiannya nanti kalau saya meninggal, ya. Kalau ini namanya wasiat. Kalau wasiat tadi Allah, wasiat Allah dipakai. Tapi kalau dia masih hidup, dia punya toko 10, yang satu untuk anak ini, 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 toko ini buat ini, buat ini, buat ini, diserah terimakan langsung boleh. Tapi kalau kata dia, selagi ayah kalian hidup, abak kalian hidup, untuk abak sadonya, lah meninggal bisa ambil lah, tidak boleh. Termasuk rumah juga gitu ya Ustaz? Ya. Rumah diperuntukkan untuk anak perempuan, toko untuk anak laki-laki, seperti itu? Boleh, kalau Anda setuju dan nilai untuk anak laki-laki boleh rata, boleh 2:1. Kenapa boleh rata? Karena Anda masih hidup, namanya bukan waris, namanya hibah. Mau hibah rata boleh? Boleh. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustadz, ayah saya meninggal tahun 96, Iya. meninggalkan 2 rumah. Meninggalkan Meninggalkan 2 rumah. 2 rumah. Terus ada beberapa ruko. Kita bertujuh, 2 laki-laki, 5 perempuan. 2 laki-laki, 5 perempuan. Iya. Istri ayah Anda pada 1. waktu hidup? Istri ayah masih hidup 1. 1. Orang tua udah nggak ada. Bapak ibu dari ayah Anda sudah nggak ada? Udah nggak ada. Bentar, kita kerjakan di situ. Insya Allah sih hitungan tinggal ya. Paham tadi Anda itu? Insya Allah. Cuman Ada. untuk pembagian rumah dan ruko tersebut, karena ruko untuk berusaha sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Ya. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Ke Ruko dan rumah ini dipakai oleh salah seorang atau disewakan atau diapakan? Enggak, jadi rumah ini satu rumah dipakai untuk usaha orang tua, yang satu rumah dipakai sama ibu, yang ruko-ruko dijalankan sendiri dengan usaha keluarga. Barang ramai-ramai. Iya. Yang rumah dipakai ibu mungkin anak-anak rela. Ada anaknya 1 di situ. Ya, berarti dia nempat di situ. Tinggal bila pembagian sudah selesai, sudah jelas seperti itu, tinggal katakan hak masing-masing sudah jelas, ya, jelas. Umpamanya si perempuan menguasai yang ini, boleh. Apa kompensasinya? Terjadi sewa menyewa atau jual beli hak, jelas. Yang penting pembagian tadi jelas. Ya. Ya. Allah barik fiik. Maksudnya jadi ruko-ruko tadi kan kita hanya menghitung aja Pak Ustadz kan, karena kan kita belum bisa membagikan karena ruko ini masih berjalan untuk usaha keluarga ini. Berjalan untuk usaha kan, ya. Berarti kan nggak sewa rukonya. Enggak.
Ya enggak, dan ini untuk semuanya. Untuk semuanya jatah perhitungan yang tadi tetap kan Pak Ustadz? Iya, tetap. Maksudnya untuk yang rumah yang 2 ini kita tidak membagikan saat itu orang tua meninggal kan Pak Ustadz? Apa kita harus rumah itu kita jual, uangnya kita bagi ke ahli waris atau bagaimana Pak Ustadz? Boleh juga, kalau ada ahli waris yang butuh uang tunai tentu dijual secepatnya. Masalah ibu seperti yang tadi, kan ibu ada saham di situ. Hasil penjualan milik ibu kan bisa beli rumah mungkin lebih kecil. Ngapain uang besar-besar? Jelas. Terus yang kedua Pak Ustadz, saya punya 1 istri, 2 orang anak, perempuan dua-duanya. Saya pernah dengar kalau saya meninggal, jadi harta saya itu ada jatah dari abang saya yang laki-laki, apakah benar? Sebentar, bapak ibu Anda masih hidup atau belum? Oke. Saat ini ibu saya ada. Ibu Anda dapat itu 1/6. Istri 1/8, anak perempuan berdua 2/3. 2/3. Bukan 2/3, 2/3 dibagi 2. Oke. Ya, 2/3 1/8 berarti 16 ditambah 3 19 kan ya, sisakan 5 dari 24, nyambung. Sisa 5 dari 24. 5 ini untuk siapa? Ibu masih hidup. Ibu masih. Ibu dapat 1/6. 1/6 dari 24 berarti 4. Sisa 1 lagi kan ya. 1 ini saudara-saudari Anda ada yang hidup? Ada 5 perempuan, 1 laki-laki. 1 laki-laki berarti dibagi 7. 1 yang tadi 1/24 dibagi 7, yang laki-laki 2/7, yang perempuan 1/7. Jelas? Berarti semua kakak saya dapat dari peninggalan saya gitu Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hukum waris ini sehingga hubungan keluarga kekerabatan jadi kuat. Semuanya dapat. Baik. Cukup. Terakhir ke sana. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau masalah hibah Ustaz, hibah itu boleh nggak dibaginya nggak sama rata gitu Ustaz? Hibah Jadi dari saya pernah ayah. dengar hadis itu kalau Rasulullah mendengar hibah nggak sama rata itu Rasulullah nggak bakal bersaksi atas hibah yang nggak sama rata. Bukan tidak sama rata, hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir itu seorang bapak memberikan hadiah hibah hanya kepada salah satu anak, yang lain tidak. Jelas, ini bapak zalim. Maka Rasulullah tidak mau menjadi saksi. Tapi kalau semuanya dapat sama rata laki dan perempuan, sebagian para ulama membolehkan karena ini bukan waris, pembagian ayah. Jelas, yang penting dapat semuanya, tidak ada yang terzolimi. Walaupun nggak sama rata ya Ustaz? Walaupun tidak sama rata. Ayah lihat yang ini kondisi sudah mapan sehingga dibagi sekian, yang ini jauh dari mapan diberikan lebih. Tidak ada masalah. Allah barik fiik. Sama juga seperti anak-anaknya, yang satu sekolahnya S2, yang satu SD. Apakah ayah harus bayar uang sekolah sama? Tidak. Yang satu sehat, yang satu sakit. Apakah ayah mengeluarkan biaya sama? Tidak. Itu yang bagian dari keadilan. Cukup insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kalau ada sisa tadi dapat, dalam kasus beliau tadi kan dapat. Kalau